Burung gelatik digambar-gambar. Ibu cantik apa kabar? Alhamdulillah ibu, kalau cuaca dingin ya bu, mendung, hujan, alhamdulillah ya bu, kita tetap semangat istiqomah ya bu, hadir di majelis taklim ini untuk mencari bekal akhirat kita agar semuanya diberikan keselamatan ya bu, diberikan kemuliaan dan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bu, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama diperiksa terhadap diri kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu tentang sholat kita. Fa'idha sholahat sa'iru amali. Apabila sholat kita baik, ya bu, maka baik seluruh amalnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'idha fasadat sa'iru amali. Sebaliknya ya bu, kalau sholat kita buruk, maka buruk semua amal kita. Alhamdulillah. Semoga sholat kita ibu dari akil balik hingga saat ini selalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholat mah jangan nungguin khusyuk ya bu, sholat aja terus ya bu. Insya Allah kekhusyuan itu nanti didapat ya bu dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana di yaumil ahad ini alhamdulillah kita rutin yang pengajian di mushola Al-Aqsa ini. Semoga selalu diberikan keberkahan dan selalu kita mendapatkan maghfirah dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya kita ada di sini, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, suami, anak, cucu, mantu, ibu semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli kubur kita ya bu, almarhum almarhumah yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus almarhum almarhumah yang punya tempat ini selalu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya dan jadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu, semoga dengan wasilahnya kita di sini Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita semuanya, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yang kurang sehat semoga diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan semoga sakitnya jadi penggugur dosa. Ibu, ala hari ini ya, ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah ibu, di akhir Rajab ini kita masih berikan panjang umur, sehat walafiat, dan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bahas pentingnya kita sholat ya bu,
Karena sholat itu merupakan sambungan ya Bu. Sholat yang sungguh artinya sambungan. Kita sebagai hamba Allah ya Bu, ya antak dulu selalu ibadah ya Bu. Salah satunya ibadah kita adalah sholat, karena itu merupakan perintah Allah yang langsung Rasulullah SAW diundang ke Sidratul Muntaha ya Bu, dapat perintah sholat ya Bu. Kalau lagi sedih, kalau lagi gundah, kalau lagi banyak urusan ya Bu, larikan kepada sholat. Karena Rasulullah juga waktu sedih Yaumul Azm ya Bu, tahu kesedihan Rasulullah ditinggalkan istrinya yang tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid dan pamannya Abu Thalib ya Bu wafat, maka Rasulullah bersedih ya Bu. Disebutnya tahun kesedihan. Di tahun itu juga umat muslim diboikot ya Bu oleh orang-orang kafir Quraisy, dan di tahun itu juga ya Bu Rasulullah SAW dapat diusir atau diasingkan ya Bu sampai hijrah ke Taif. Dan hijrah ke Taif pun ya Bu Rasulullah bukan dapat sambutan melainkan sambitan ya Bu. Ya dipukulin ya Bu, disambitin sampai berdarah-darah, tetap Rasulullah SAW mendoakan umatnya ya Bu, ya sampai malaikat yang penunggu gunung itu pun ya Bu rada kesel karena orang-orang Taif telah menghina dan telah melempari batu serta kotoran ya Bu gunungannya Bu, sampai enggak tega melihat Rasulullah dicaci maki, dilempari kotoran ya Bu, dan selalu dihatik oleh anak-anak kecil sebagai apa Bu? Tukang sihir ya Bu. Rasulullah sebagai pendusta, segala macam dikata-katain seperti itu, tapi Rasulullah tetap mendoakan ya Bu. Kata penghulu-hulu, kata bekal malaikat, ya Rasulullah, kalaupun ini aku akan menghantamkan ya Bu dua gunung ini terhadap orang-orang penduduk Taif ya Bu, tapi tetap Rasulullah tetap mendoakan orang-orang tersebut agar semuanya mendapatkan hidayah ya Bu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ya Bu semua orang-orang yang ada di penduduk Taif ini orang-orang yang diberikan hidayah. Mereka melakukan melempari ya Bu, mencaci maki karena mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah Rasul. Tuh segitu-itunya Bu sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Sampai ke Sidratul Muntaha pun ya Bu, ketika mendapatkan perintah salat, Rasulullah yang diingatkan setelah mendapatkan rahmat, dapatkan kebaikan, mendapatkan penghormatan ya Bu, tetap Rasulullah yang diingat umatnya, bukan diingat istrinya, nggak diingat anaknya, nggak diingetin keluarganya, tapi yang diingetin kita umatnya Bu. Rasulullah SAW mendapatkan sambutan sama Allah Subhanahu Wa Taala pas waktu Sidratul Muntaha. Rasulullah duduk tawarruk, dan di situ Rasulullah dapat sambutan dari Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu sambutan tuh dari Allah ya Bu. Rasulullah buka pintu, tetap pintu kayak kita ngomong at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu udah disambut sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya Bu, selamat datang wahai nabi, wa barakatuh yang selalu mendapatkan keberkahan. Tapi Rasulullah ingatnya sama kita, apa jawabannya? Setelah itu jawabannya apa? Rasulullah jawabnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Selamat datang juga buat kita Bu, umatnya yang selalu menjadi orang-orang ya Bu beramal saleh. Nah, kita juga ngingetin sama diri kita dan anak keturunan kita. Jadi kalau kita sholat ya Bu, paham, ngerti tuh dengan maknanya sholat, bahwa Rasulullah saking sayangnya bukan hanya di dunia
kita disebut-sebut, Bu, sebagai orang-orang yang soleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab sama para malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW mengalami ya Bu 3 alam. Pertama alam nasut, ya Bu, alam nasut itu alam material bumi, alam material alam semesta, ya Bu, alam semesta. Rasulullah diajak kemana Bu? Diajak ke Baitul Maqdis. Kan dari itu Bu, dari Mekah gimana Bu? Ya Bu, dari Mekah hanya yang ada di Haram di Mekah tuh ke Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Ada di mana? Ada di Palestina, ya Bu. Nah di situ Rasulullah sebagai apa Bu? Sebagai pemimpin para anbiya, ya Bu. Memimpin sholat para nabi dan rasul. Yang jumlahnya nabi dan rasul itu jumlahnya berapa? Ada 124.000, ya Bu. Jumlah nabi dan rasul, ya Bu. Sedangkan yang menjadi rasul ada 315 orang. Dan semuanya, ya Bu, langsung Rasulullah SAW, ya Bu, sebagai pimpinan, sebagai imam, ya Bu, pas waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya Bu, ya di Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah dulu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, ya Bu. Pas itu Rasulullah pengen, ya Bu, Ka'bah itu sebagai, ya Bu, ya sebagai kiblat umat muslim. Maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, ya Bu, langsung balik 180 derajat balik ke Masjidil Haram, ya Bu, sholatnya tuh makanya disebutnya kiblatain, ya Bu. Ada 2 kiblat tuh. Pas kira-kira itu nanti di mana? Di Masjid Nabawi, ya Bu, itu ada arah kiblatain, ya Bu. Makanya di situ Rasulullah pertama menghadap di Masjidil Aqsa, ya Bu. Langsung ya setelah itu, ya Bu, diilhamkan, jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah, ya Bu. Makanya itu berkahnya, ya Bu, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat bukan sebagai hanya kewajiban, tapi sholat jadikan kebutuhan, Bu. Karena kita butuh ditolong Allah, ya Bu. Kita makhluk harus tunduk sama Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas giliran salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kita udah berikrar tuh pas doain kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, ya Bu, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam, ya Bu. Yang menguasai semesta alam itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Ini pas lempengan lewat kuburan numpang-numpang katanya. Orang baca minta tolong, minta dijauhkan dari godaan setan. Ini malah takutnya sama setan, ya Bu. Setan ditakutin makin gede dia, ya Bu, makin membesar. Seharusnya kita takutnya sama Allah, minta tolong sama Allah. Baca Bu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Bu, minimal takut. Kalau kita takut sama setan, ya Bu, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, ya Bu. Ini mah numpang-numpang anak baru mau lewat. Ya Bu, zaman dulu, ya Bu. Makanya alhamdulillah berkahnya ngaji, ya Bu, berkahnya taklim, ya Bu, tahu, ya Bu, bahwa
kita tetap ya Bu nggak bakalan selembar rambut pun yang jatuh ya Bu kalau bukan izin Allah. Jadi tetap kita hanya takutnya sama Allah ya Bu. Lempangan lagi sholat itu berarti kita takut sama Allah, buru-buru ya Bu ya, buru-buru menunaikan mendirikan sholat, jangan baru azan ya Bu, baru juga azan ya Bu. Lamun ada ajan katanya terus ajan baik. Padahal kita itu panggilan ajan untuk kita gembira ya Bu, senang ya Bu. Jangan merasa jadi beban ya Bu. Itu teh panggilan azan, alhamdulillah kita diistirahatkan sama Allah ya Bu. Panggilan azan, alhamdulillah kita mau berjumpa dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Ini mah pas lempengan mau berjumpa dengan Allah rasanya berat ya Bu. Padahal itu panggilan Allah ya Bu. Sana panggilan Allah ada 3, panggilan sholat, panggilan haji, dan panggilan kematian Bu. Jangan sampai nunggu menjarik ya Bu, nungguin mati ya. Panggilan ketiganya kita beringat tentang sholat ya Bu. Maka mumpung kita masih hidup, dirikan sholat ya Bu. Semaksimal mungkin ya Bu, kita perbaiki mulai dari wudunya ya Bu, karena kita mau menghadap Allah. Nah Rasulullah SAW itu dibersihkan pas menghadap Allah dengan air zam-zam ya Bu, hatinya. Makanya kita juga dibersihin nih lempengan wudu kita dari dosa-dosa mata ya Bu, dosa-dosa di hidung, dosa-dosa di mulut ya Bu, dosa-dosa di telinga ya Bu, dosa-dosa di kepala kita nih, pikiran-pikiran jelek ya Bu. Adanya sudon bayang orang ya Bu, adanya gedek bayang orang ya Bu, itu dibuang-buangin tuh ya Bu. Kesel aja sama orang ya Bu. Kalau kita ada bekasnya sholat ya Bu, minimal hilangkan penyakit 3D ya Bu. Penyakit 3D ya, iya, dengki, dongkol, dan dendam ya Bu. Nauzubillah min dzalik tuh. Karena itu kalau hati kita kotor ya Bu, nggak ada bekasnya sholat kita ya Bu. Minimal harus ada bekasnya sholat kita kan. Makanya pas lempangan sholat mulai dari takbiratul ihram ya Bu, hubungan dengan Allah kita besarkan Allah, diakhiri dengan salam ya Bu. Salam ke kanan, salam ke kiri ya Bu. Berarti apa Bu? Harus sesama manusia itu harus akur ya Bu. Harus sesama kita, sama manusia harus saling apa? Saling mendukung, saling mendoakan ya Bu, saling menghormati, saling menghargai. Jangan memasang paling nak ya Bu. Iya harus kita saling ya Bu, saling mendoakan, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Karena kita manusia nggak bisa itu sendiri ya Bu. Jangan bawaannya gede kayak orang ya Bu. Harus apa? Sama yang kaya, sama yang miskin, jangan dibeda-bedain ya Bu. Kalau mau tegur siapa sama-sama ditegur. Iya. Mau jangan teman yang kaya dibaberin ya Bu. Yang miskin ditinggalin, jangan kayak begitu. Seharusnya sama-sama, kita nggak tahu lempengan mana kita suatu kejadian ya Bu, sama diri kita nggak taunya yang nolongin orang yang miskin ya Bu. Nah makanya itu yang kaya yang sama yang miskin harus saling membantu ya Bu. Jangan saling bersaing ya Bu. Mending Bu orang kaya mah pelit. Jangan dilihat yang pelitnya aja ya Bu. Ya Kita orang kaya pelit. kita melihat nggak semuanya yang kaya pelit ya Bu. Kalau misalnya orang yang pelit, kita ajaran apa Bu? Ajar berbagi. Kita punya apa kasih sama orang yang pelit mah ya Bu. Itu berarti kita ngajarin ya Bu. Kalau sama buat emi baik ya Bu, udah biasa ngasih mah udah biasa ya Bu. Sama yang pelit suruh kita Bu, suruh kita saling berbagi ya Bu. Jadi ngajarin orang yang pelit ya Bu dengan sering ngasih ya Bu. Sama orang yang pelit kita ngajarin sering ngasih
itu Bu kalau orang-orang yang Makanya kita jangan yang biasa yang jelek, biasain yang baik-baik, ya Bu. Kalau orang yang jelek dijelekin lagi mah udah sama itu dia sama dosanya, ya Bu. Lebih baik kita yang ngerti, ya Bu, kita yang tahu harus ngajarin, harus nyontohin. Karena dakwah bilhal, ya Bu, itu lebih lebih mantap, ya Bu. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan contoh perbuatan, ya Bu. Maka itu lebih mantap ketimbang kita ngomong aja, ya Bu. Nanti kagak ngerti, ya Bu. Yang selanjutnya, sholat kita biar ada bekasnya, ya Bu, agar sholat kita jadi penggugur dosa. Bu, jadi puasa tuh kita banyak dosa tadi Bu. Dari mulai kita berwudu, ya Bu, cuci tangan nih dosa yang ada di tangan, ya Bu. Kita baca Allahumma inni as'aluka al-husna wal barakah wa a'udzubika minasyu'ri wal halakah, ya Bu. Atau itu baca Allahumma yadaya bima'asyika kulliha, ya Allah, jadikan di tangan selalu bisa membuat kebaikan, ya Bu, yang membawa berkah, ya Bu. Ya, terus kita kumur, kita doa Bu. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Ini punya mulut biar rajin zikirnya, biar rajin sholawatnya, biar rajin istighfarnya, ya Bu. Dibuangin tuh dosa-dosa dari dosa mulut yang ngerumpi, yang ngegosip, yang suka ngegunjing, ya Bu. Dibuang-buangin dosa kita, ya Bu. Terus kita Bu, menghidupkan air kayak hidup tuh biar dosa-dosa di hidup juga biar keluar, biar hilang, ya Bu. Nah, itu semuanya sampai di kepala, sampai ke kaki kita minta semua, semoga ya Bu, dosa-dosa yang kita telah lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya kita dari sholat ke sholat jadi penggugur dosa, ya Bu. Kalau kita menjalankan dengan penuh keikhlasan, ridho, ya Bu, sholat kita biar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sholat adalah merupakan pembeda antara orang kafir dan orang mukmin, ya Bu. Ya, jangan sampai naudzubillah menjadi ngaku muslim, ngaku Islam, sholat haram, ya Bu. Lain kan, ya Bu. Islam KTP kata itu, ya Bu. Makanya pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya, ya Bu. Selain itu, sholat adalah mi'rajul mukminin, ya Bu. Sholat itu mi'raj, artinya Bu, dengan sholat bisa meningkatkan derajat kita, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Kan di sholat kita minta tuh, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwa'ni. Itu sholat kita diangkat derajatnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, sayangi aku, wajibuni, tutupin aib-aib aku. Kita punya aib kan, kita nggak bakalan bisa kumpul begini kalau aib kita dibuka sama Allah, ya Bu. Nggak bakalan bisa keluar, nggak bakalan bisa ketemu sama orang kalau kita aibnya dibuka sama Allah, ya Bu. Makanya wajibuni, ya Allah, tutupin aib-aibku, ya Bu, dan sempurnakan, ya Bu, segala kekuranganku. Wajibuni warfa'ni, angkat derajatku, ya Allah, ya Bu. Warfa'ni warzuqni, berikan kami rizki bukan hanya bentuk mulus doang, rizki sehat, rizki kumpul sama keluarga, ya Bu. Rizki kumpul sama orang-orang soleh dan solihah, ini kan rizki bisa sholat juga itu rizki. Jangan ngomong pada ada orang dulu santri, iya rizki, ya Bu. Santri ngomong begini nih, nanya sama saya, Ustazah, bukan katanya, saya nanya nih kan kita ini urusan santri katanya gitu. Tapi kenapa sih kalau yang jadi santri itu beda sama orang yang sekolahan katanya gitu, sama orang yang kuliah tinggi katanya gitu. Bedanya apa? Kan katanya santri itu katanya dapat berkah katanya gitu. Apa tuh maknanya katanya gitu? Kalau misalnya udah lulus dari pesantren tapi kehidupannya malah tidak sebagus sama orang yang kuliahan atau tidak sebagus sama orang yang sekolahan gitu. Kata saya begini, yang namanya barokah ziyadatul
kelihatannya rendahan, ya Bu, pedagang kecil, tapi mendapatkan keberkahan karena selalu tunduk sama Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Beda dengan contoh misalnya orang yang sekolahan, misalnya itu jadi DPR, ya Bu, misalnya jadi apa tuh? Nggak taunya itu, akhirnya korupsi, ya Bu. Artinya nggak puas dengan gaji yang sudah besar, akhirnya korupsi sono, korupsi sini, berarti itu orang bukan nambah berkah, ya Bu, nambah laknat, ya Bu. Naudzubillah, kurang syukur, ya Bu, walaupun gajinya udah besar, ya Bu. Makanya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan bukan diukur dari nilai dunia. Orang misal pun rumah bertingkat, ya Bu, rumahnya kaya raya, tapi hatinya sempit, ya Bu, kurang baik, ya Bu. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana, ya Bu, kerjaannya misalnya cuma rendahan, tapi dia terus bersyukur, ya Bu. Pagi-pagi dia sudah sholat subuh berjamaah, ya Bu. Pagi-pagi subuh udah sedekah subuh, ya Bu. Pagi-pagi sudah bisa nolong orang, itu berarti udah tambah keberkahan, ya Bu. Walaupun tidak dilihat materinya yang banyak atau kekayaan dunianya yang banyak. Nah iya, makanya keberkahan itu bukan diukur dari berapa nominal, ya Bu, kekayaan yang dia punya, tapi keberkahan itu berapa yang dititipkan Allah menjadi manfaat untuk dirinya dan untuk orang banyak, itu jadi berkah, ya Bu. Makanya kan ada orang yang ngebandingin ukuran, lu mah sholat gitu kan, itu tapi hidup lu pelarat terus gitu ya Bu, hidup lu susah terus, biarin sesusah-susahnya di dunia, bukan kaya miskin itu semuanya Bu, semuanya takdir Allah kan. Iya, yang penting nanti kita menjalankan perintah Allah, insya Allah senang di akhirat. Lihat si Korun Bu, si Fir'aun, itu kurang apa, dikasih sama Allah jabatan tinggi, ya Bu, harta melimpah, ya Bu, apa-apa dia punya dikasih sama Allah, tapi gak tunduk sama Allah, akhirnya jadi bahan api neraka. Alhamdulillah. Maka tetap, ya Bu, kita selalu istiqomah, ya Bu, tingkatkan sholat kita, ya Bu. Yang udah bisa sholat tepat waktu, alhamdulillah, tingkatin lagi, ditambahin sholat rawatib, alhamdulillah, jadi baik qobliyah, hadiahnya, ya Bu. Kita selalu tingkatkan lagi, ya Bu. Bermasa kita mah banyak dosa. Mudah-mudahan, ya Bu, saya mau belum bisa khusyuk, terusin aja Bu, khusyuk ya Bu, kagak sholat terus Bu, ya Bu, tetap sholat, ya Bu. Pikiran saya masih kemana-mana, biarin, lebih baik pikiran kemana-mana tapi tetap sholat daripada pergi kemana-mana kagak pernah sholat. Nah iya kan ada orang kemana-mana nyampe sholat kagak. Alhamdulillah, biarin pikiranlah kemana-mana, itu Bu, tetap sholat. Insya Allah tetapkan hati kita, kalau kita sholat mah dituntun, ya Bu. Masa iya sih kagak ada yang nempel aja, ya Bu. Selama kita menjalankan perintah Allah, hati kita menjadi tenang. Insya Allah, mudah-mudahan, ya Bu. Ya, enggak. Lamun kenakan isola etennya. Lapan orang ngirim hadiah, kalau misalnya tapi lamun disebut kalau makhluk orang pan anu ninggal ti baru-baru. Tapi mun mitoha disebut ti heula mak pandeuri kumaha? Enggak apa-apa, Bu. Misal nih, kita enggak nyebutin nih bapak kita nih lagi jamaah kayak begini nih, misalnya abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, itu udah terangkum Bu, udah keraut semua, ibarat kata kayak makanan ya Bu. Jadi ibu kami, ya Bu, ibu kita kan ada dua, ibu sendiri, ibu kandung, ya Bu, atau ibu mertua, apalagi punya ibu tiri, ibu sambung, dan kesebut semua ya Bu, kakek nenek moyang kita Bu. Kita kan nggak tahu kesoalnya nih, ya Bu, ya keturunan rumah, terus karena dikubur nih emak, misalnya nyebutin mertua dulu, bisa mertuanya dulu, emaknya, kandungnya belum kesebut, misalnya belakangan kagak ngapa-ngapa Bu.
penting hadir. Ya Bu, kalau hadir kebahagiaan. Ya Bu, kalau yang nggak hadir gimana? Ya dia udah sendiri-sendiri nggak ke bawah. Ibarat kata ini kan ini pesawatnya Bu. Kalau udah yang baru datang berarti tidak masuk tengahnya sepotong tadi gitu. Sesuai dengan makanya Bu, Allah akan memprioritaskan orang yang sungguh-sungguh. Bu, orang yang sungguh-sungguh itu diprioritaskan, diutamakan. Ya Bu, makanya kita juga perlu sungguh-sungguh. Beda orang yang ngaji hadir di majlis taklim sama sekarang kan banyak yang di YouTube. Ya Bu, banyak ustaz yang di media-media. Boleh kita tambah wawasan, tapi kalau misalnya ada di kampung sendiri majlis, ya Bu, kita hadir itu lebih utama ketimbang kita datangin yang jauh. Misalnya ke Atohir, misalnya ke Asodik, ke Asidik, misalnya gitu ya. Ada pengajian di kampung kita. Bisa, iya, seharusnya jangan tinggalin kampung kita, Bu. Datengin yang ada di kampung kita dulu, baru ke kampung orang, gitu. Kecuali memang kayak saya nih, misalnya memang bagian ngajar, gitu. Kalau kita bagian yang pendengar, mah hadir dulu di tempat yang ada di rumah. Iya, seharusnya di majlis sendiri, di musola sendiri, dekat rumahmu yang diutamakan. Kalau ngomong tuh semaunya baik. Nih Bu, majlis, musola, ya Bu, masjid, ya Bu, ada yang menginfakkan, ya Bu, untuk pendirian masjid bangunannya, ada yang memakmurkan. Nah, kita bagian yang memakmurkan. Nih musola isinya jamaah, bukannya lemari, bukannya bangku, ya Bu. Makanya yang memakmurkan warga sekitar, ya Bu. Kan kalau misalnya warga yang lain nggak bakalan mampir kalau misalnya nggak ada tujuan kemari, ya Bu. Nah iya, makanya dimakmurkan di musola ini, dimakmurkan masjid ini, ya Bu, agar nanti dari yang lain, dari luar bisa masuk ke dalam karena ada isinya. Kalau misalnya masjid, musola udah kayak kuburan, bagaimana? Ya Bu, kita mau dibilang bencana bisa didapat musibah, dapat bencana karena tidak memakmurkan masjid atau musola. Ya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ini nanti kan dekat nih, ya Bu. Kita bisa apa nih? Sya'ban, ya Bu. Sekarang udah Sya'ban ya Bu. Ini kan habis Rajab, Sya'ban, ya Bu. Terus kita apa? Ramadan. Nah itu kan Ramadan kita saling apa Bu? Saling mengisi majlis-majlis di musola-musola kita untuk bersama-sama sholat berjamaah, ya Bu. Kan kita mah ibu-ibu kan biasanya sholatnya di rumah, ya Bu. Nah nanti pas taraweh misalnya itu, ya udah isi di daerah kita, jangan daerah ada pergi ke kampung orang. Jauh-jauh, udah lama sudah kecapean. Ya emang katanya yang jauh kan katanya pahalanya kayak gedean juga. Kalau misalnya ada di kampung sendiri mah lebih baik memakmurkan kampung sendiri, kecuali yang ngajar kayak saya ya Bu. Misalnya emang ada tugas di tempat yang lain, ya Bu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan panjang umur, ya Bu. Semuanya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, ya Bu, bisa mengisi ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh, ya Bu, keikhlasan dan keridhaan agar kita selalu mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim Rabbana ya karim ya rahim ya rahman rahim ya rahman ya rahman rahim ya rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa tahfir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa syarri ab'idna wa qli hawaijana bil din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika